Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat, inayah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang ditugaskan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita lagi melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita pada kesempatan dan tahun ini dalam pelaksanaan saum Ramadan itu mendapatkan yaitu keselamatan, kelancaran dan juga kesehatan. Ikhwatu iman, kita lanjutkan lagi apa yang telah disampaikan pada kesempatan yang telah lalu tentang Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata. Dirikanlah olehmu sholat dan datangkanlah olehmu zakat. Dua tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal setelah Mu'adz bin Jabal menerima nasihat dari Rasulullah SAW tentang mendidik diri untuk yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan ibadah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kalau berangkatnya itu adalah karena Allah, bukan karena manusia, melaksanakan ibadah itu, maka tentu untuk melaksanakan yang lainnya pun juga ini akan lebih kepada keyakinan dan keimanan yang akan mendorong ibadah tersebut, yaitu wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata. Dirikanlah olehmu sholat dan datangkanlah olehmu zakat. Mendirikan sholat ini ada alasan yang tertentu, sebab mengambil kalimat dari aqoma yang artinya mendirikan. Mendirikan sholat berarti mampu untuk mendirikan amalan-amalan yang lain. Dengan mendirikan sholat berarti mampu untuk mencegah tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fahsya, tidak berbuat munkar. Banyak yang melaksanakan sholat, tapi mungkin sedikit yang mendirikan sholat. Membuktikan fakta di lapangan, orang melaksanakan sholat tapi belum mampu untuk menjaga dirinya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasa, tidak berbuat munkar.
Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Ini membuktikan bahwa di dalam mendirikan salat itu jelas akan berbeda dengan melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat berarti dia yang penting bebas dari kewajiban, bebas dari tugas. Sementara kalau mendirikan salat, maka harus ada athar, harus membekas dari salatnya itu. Apa membekasnya itu? Membekasnya adalah bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Begitu. Ya, jangan sampai sholat terus, maksiat jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, jangan seperti itu. Jadi di dalam mendirikan sholat itu maka harus ada athar, harus membekas. Maka insya Allah tidak akan terancam di dalam mendirikan sholatnya itu. Mengapa? Sebab ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang melaksanakan sholatnya itu adalah sahun, yaitu lalai. Artinya lalai di sini adalah melupakan dirinya sehingga di dalam sholat tidak bisa ada athar, tidak ada membekas sesuatu yang dapat mencegah perbuatan fahsya, munkar dan juga ada maksiat. Ikhwat iman, ini penekanan tentang mendirikan sholat. Maka mendirikan sholat adalah harus membekas, harus ada athar. Maka tentu selanjutnya dengan melaksanakan amalan yang lain, watu tiya zakata, dan datangkanlah olehmu zakat. Melaksanakan zakat, mendatangkan zakat, mengamalkan ada perbuatan zakat, itu ada hubungannya. Zakat itu ada dengan nisab. Artinya bahwa ada ketentuan sehingga dia berkewajiban untuk melaksanakan zakat, untuk mendatangkan zakat, untuk membayar zakat. Ada nisabnya itu. Nah, maka apabila kita tidak atau keluar dari nisab, maka tetap kewajiban kita pun juga ada, yaitu dengan infak. Karena zakat juga adalah wajib untuk dibayarkan apabila sudah nisab, dan juga itu infak juga wajib untuk dikeluarkan. Tetapi yang membedakannya, kalau zakat ada nisab untuk ukuran yang dikeluarkannya, tapi kalau infak tidak. Yang penting harta yang kita punyai punya kewajiban untuk mengeluarkan, baik itu berbentuk zakat atau berbentuk infak atau berbentuk sedekah. Ikhwat iman, nah zakat ini berhubungan dengan harta. Sementara adalah harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta adalah merupakan alat untuk hidup kita. Sementara tujuan hidup kita ini adalah akhirat, bukan dunia. Sebab dunia ini fana, rusak. Sedangkan untuk akhirat kekal. Jadi akhirat itu kekal, tidak akan rusak. Nah, kita harus sudah bisa ke depan bagaimana kita menerawang untuk masa yang akan datang. Sebab apa? Akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan juga kekal.
Ini saudara sekalian, ikhwatu iman, tentang penekanan terhadap kita bahwa untuk melaksanakan segala hal yang berhubungan dengan baik itu mendirikan sholat atau juga mengeluarkan zakat atau dalam arti mendatangkan zakat atau membayar zakat, itu jelas apabila dilandasi dengan keikhlasan lillah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan sulit. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi ikhwatu iman semuanya. Sekian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.